Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Polisi tangkap komplotan begal di Pandeglang. Menjadi korban TPPO, TKW wanita dipulangkan. Diterjang angin kencang, awning wisata kuliner Kota Serang ambruk. Komplotan begal yang meresahkan warga ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Polisi terpaksa menembak para pelaku karena berusaha kabur. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari salah satu korban yang baru saja dibegal oleh komplotan ini. Pelaku mengancamnya dengan senjata tajam. Dalam 1 bulan mereka sudah membegal di 12 TKP di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Cimanuk, Carita, Banjar, dan Kecamatan Pandeglang. Polisi juga menyita barang bukti berupa 5 unit kendaraan roda 2 dan sebilah golok. Baru saja mengamankan sebanyak 5 orang pelaku, yang dimana ke-5 orang ini merupakan satu sindikat pelaku begal yang setelah kita dalami, mereka ini sudah beraksi selama 1 bulan di wilayah Pandeglang sebanyak 12 TKP. Untuk saat ini barang bukti berupa golok yang digunakan para pelaku, kemudian barang bukti BB hasil sebanyak 5 unit kendaraan hasil kejahatan yang mereka lakukan sudah kami amankan. Para pelaku terjerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Dan saya kemarin sempat mendapatkan pelecehan dari anaknya majikan. Tolong bantu saya Pak Jokowi untuk kepulangan saya ke Indonesia. Video seorang TKW yang berada di Arab Saudi dan meminta pertolongan untuk dipulangkan beredar di media sosial. TKW bernama R, warga Karangantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Video berdurasi 26 detik itu berisi permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo agar bisa membantu pemulangan. R yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi, mengaku dirinya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia berangkat dengan menggunakan visa kunjungan. Perempuan berusia 38 tahun itu juga mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga majikannya selama bekerja sebagai asisten rumah tangga. Menurut keluarga, R diberangkatkan melalui agensi. Keluarga terakhir kali berkomunikasi pada bulan Ramadan lalu. Dalam komunikasi tersebut, R mengaku ingin kabur dari rumah majikan. Kalau bisa usahakanlah biar pulang gitu. Di sana juga kan dia belum tentu enak kerjaannya karena dia pernah cerita ke anak saya. Katanya capek kerjanya, terus anaknya banyak, katanya majikannya itu ada satu anaknya yang rada-rada nakal ke dianya, dia pernah cerita itu sama anak. Kalau sama saya emang nggak berani dia, karena mungkin udah gimana ya, nggak tahu takut, nggak tahu apa, karena nggak pamit dia waktu mau pergi berangkatnya juga. Keluarga berharap R bisa secepatnya dipulangkan ke kampung halaman. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Awning yang berada di pusat wisata kuliner di alun-alun Kota Serang ambruk setelah diterpa hujan dan angin kencang. Diperkirakan atap tidak kuat menahan kencangnya angin sehingga roboh dan menutupi hampir setengah kawasan tersebut. Sejumlah pemilik kafe kaget dan panik saat hujan deras turun. Angin kencang datang saat hujan mulai mereda. Wisata kuliner tersebut ditutup untuk sementara karena pengelola menyingkirkan puing-puing dan memperbaiki atap yang ambruk. Ironisnya, awning kafe tersebut baru sekitar 3 bulan diresmikan oleh Wali Kota Serang, Syafruddin. Hujan deras banget, hujan deras berikut dengan angin yang tahannya yang namanya alam, bencana alam. Jadi kondisi saya lagi duduk pada saat yang rubuh itu. Saya lagi duduk,
ngopi dengan pedagang di sini, lagi ngobrol. Hujan deras, tiba-tiba ada angin kencang. Yang ngangkat ke atas, langsung ngegabung ke bawah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut karena saat kejadian kafe belum buka. Kafe tersebut biasa buka dari sore hingga malam hari. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Untuk menekan inflasi daerah serta meringankan beban masyarakat, Pemkot Tangerang menggelar bazar pangan murah. Kegiatan ini digelar di Gor Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Bazar yang diadakan serentak di beberapa kabupaten kota ini dilakukan guna menekan inflasi daerah serta membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Tak hanya warga biasa, bazar pangan murah ini juga dimanfaatkan oleh aparatur sipil negara Pemkot Tangerang. Belanja ayam, telur, 2 kilo, terus sayuran, cabai, bawang, tomat. Dengan adanya bazar murah ini seperti apa, Bu? Membantu banget, soalnya Bantu banget ya? pasar mahal banget, ayam 1 ekor bisa 45. Sekilo aja sekarang 45 lah, 1 ekor. Perbandingannya, Bu, dengan pasar dengan bazar yang jauh ya? Sementara Wali Kota memastikan stok menjelang Hari Raya Idul Adha di wilayah Tangerang masih aman. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk stabilisasi harga. Kota Tangerang mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Bappenas, terus juga dari Mendagri, dari Bulog, dari berbagai kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan dengan kegiatan gerakan pangan murah bisa terus dilakukan secara berkesinambungan di seluruh daerah sehingga inflasi Indonesia, khususnya juga Kota Tangerang, bisa terjaga. Kebutuhan pokok yang banyak dibeli warga, beras, telur, ayam potong, dan sayur mayur serta cabai. Dalam waktu kurang dari 30 menit, barang-barang tersebut sudah habis diborong warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.